Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya supaya selalu bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Ini boleh bertanya apapun, silahkan. Iya, gimana Pak Hambala? Saya mau nanya. Oh, Iya, silakan. Siapa Tuhan Kristen itu aja udah. Oh, pertanyaan yang Tuhan sangat Kristen bagus. Yesus Kristus dong. Ya, itu kan pengakuan dari orang Kristen. Coba tunjukin ayatnya. Perkataan dari mulut Yesus Kok kalau saya pengakuan ini dari Tuhan Tuhan Kristen. Kristen? Tuhan Pengakuan Yesus dari mulut- mengatakan di Matius 28 ayat Tunggu 18, dulu. Gue mau nanya ya, siapa Tuhan Kristen kata lu? Yesus kan. Yesus Kristus. Ya, Itu dengar dulu. Itu pengakuan dari Kristen kan. Coba tunjukin ayatnya. Perkataan dari mulut Yesus kalau saya Tuhan Kristen. Itu aja udah. Itu kan Matius sebelah. 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Coba tunjukin. Yohanes 13 ayat 13, Yohanes Itu kan 14 ayat 6. itu kan enggak Wahyu ada. 1 ayat 7 dan 8. Dengar Wahyu dulu. 22. Dengar Kan dulu. dengar dulu. Itu Itu salah kan- satu ayatnya. Yesus nggak mengatakan bahwa saya Tuhan Kristen, kan nggak mengatakan. Tuhan Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Lah iya, makanya dari itu kan kata Kristen kan ngomong Tuhannya. Saya nanya siapa Tuhan Yesus Kristen mendirikan kan? jemaat. Saya kan nanya siapa Tuhan Kristen, kata Tuhan orang Yesus Yesus. Lah iya, tapi apa Yesus pernah berbilang bahwa saya ini Tuhan Kristen? Yesus itu bukan cuma Tuhannya Kristen, Tuhan kamu dan Tuhan seluruh umat manusia. Makanya di Matius 28 iya. ayat Itu kamu diam dulu. dulu. Kamu diam dulu. Ya, saya sudah kasih kamu kesempatan bertanya, kita mau jawab. Matius Ya? 28 itu ayat Saya kasih tahu kamu, Yesus Kristus bukan cuma Tuhan Kristen. Yesus Kristus adalah Tuhan seluruh umat manusia. Dan dia akan Ayatnya. datang kembali mengadili kalian semua yang tidak Nggak dia ada. sebagai raja. Matius 25 dengan jelas mengatakan dia akan datang kedua kalinya sebagai hakaman mursitan, sebagai hakim. Ya, dan dia akan menghakimi termasuk kamu. Enak aja udah Israel. Enggak, Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di Itu bumi. ayat palsu itu. Pergilah dan jadikanlah yang ayat palsu itu Quranmu, ya. Surah 1 ayat 14 itu ada ayat-ayat setan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat dari jin Jibril. Matius Ya, 28 Ustaz tadi sudah 20 tunjukkan. palsu. Yang Nggak ada palsu ayatnya gigimu. Ya, Nggak ada yang ayatnya. palsu itu Bentar, gigimu, bentar, ya. bentar. Matius 28 ayat Bentar, 18 sampai 20 sudah dengan jelas mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ya, dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas ya, semua bangsa dibaptis Matius di dalam nama 28 Yesus. ayat 19-20 itu ayat palsu. Saya dicek. Matius 28. Ayat aslinya, Pak. Tunjukin ayat aslinya. Ayat asli mana? Ayat asli mana? Yo, Bapak Bagaimana mau ada yang ayat aslinya mana? bagaimana mau ada yang asli, ada yang palsu. Bagaimana ada yang asli, ada yang Iya, palsu. mana ada palsu? Gini, Ayat palsu. sebentar. Sebentar. Gini bro, hamba Bapaknya Allah. palsu. Sebentar. Gini loh. Oke, Bro Erben, silakan Bro Erben untuk Sebentar, penyampaian. hamba Allah Silakan. gini ya. Yang lain standby Di dulu. Oke, sini thank you. kita mau dialog atau mau berpolemik? Itu dulu. Saya mau tanya dulu bro, mau berpolemik atau mau dialog? Tolong dibuka mute-nya. Jangan di mute. Nggak di mute, ini semua dibuka ini, Bang. Ya silakan buka dulu. Itu dulu. Jadi bro pastikan dulu mau berpolemik atau mau diskusi atau dialog. Halo, hamba Allah. Buka mic-mu. Nggak di mute ini. Ini dibuka semua kok. Iya, bisa kok dibuka langsung. Hamba Allah. Halo. Iya, saya mau tanya sama bro. Maksud bro masuk room ini untuk dialog atau berpolemik? Ya berdialog lah, diskusi. Oke, kalau begitu sekarang begini. Jadi saya akan mengawali menjawab pertanyaanmu. Siapa Tuhan orang Kristen? Di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Tetapi yang bro harus pahami, arti kata Tuhan yang kamu pahami di Islam dengan arti kata Tuhan yang kami pahami di dalam Alkitab konteks Kristen berbeda. Bro mau mendengarkan perbedaannya? Ya enggak, saya gini aja. Enggak, jadi gini, itu dulu, jadi gini ya. Ya, jangan disamakan. Artinya, Jadi jangan kamu samakan. Gini, kalau kamu bertanya tentang Kristen, kita akan jawab dari sisi perspektif Alkitab. Begitu juga ketika kita membicarakan Islam, kami tidak menafsirkan sendiri. Kami buka ayat-ayatnya, kami buka kitab-kitabmu.
Ya kan Ya. begini. Yesus nggak pernah berkata bahwa saya ini Tuhan Kristen, nggak pernah berkata. Kan saya tanya siapa Tuhan Kristen, Tuh, katanya Yesus. kamu jawab Sebentar, sekali dong, sebentar. kamu bertanya saja, nggak usah menyimpulkan. Iya, Ya, oke. kita akan tunjukkan Jadi gini. dari Alkitab yang kami percayai. Kita semua bahas berdasarkan datamu, bro. Kalau kamu bertanya tentang iman kami akan jawab dari sisi Alkitab. Lu jangan menyimpulkan. Ya, jadi begitu. Ya, itu aturan mainnya di sini. Jangan bernarasi bebas. Bro Erben, dari pertanyaannya dia berpaham bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan. Harusnya Bro Erben jelaskan bahwa bagaimana tentang agama itu, karena dia berpaham sekali bahwa agama itu buatan Tuhan atau buatan Paulus. Jadi, itu harus dijelaskan dulu, Bang. Silakan, Iya. Bang. Yang pertama, bro, dari dua pernyataanmu itu, maka saya bisa mengatakan yang pertama, kamu harus memahami dulu apa makna kata Tuhan dalam konteks Kristen. Yang kedua, kamu harus memahami dulu makna kata Kristen. Dan sekarang saya akan jelaskan. Kristen itu adalah sebuah panggilan, sebutan kepada orang-orang yang setia mengikuti Yesus seumur hidupnya. Itu Kristen. Jadi gini, Pak Arben, nah, sebentar. saya potong sebentar. Ya, jadi dalam pandangan Islam, agama itu diciptakan. Ya, karena Allahnya itu beragama Islam, Allahnya sholat dan mengaji, dan juga menciptakan satu agama yang bernama Islam. Tetapi Alkitab tidaklah demikian. Allah kita tidak pernah menciptakan agama. Itu yang harus kamu pahami. Betul, mantap. Semoga kamu mengerti. Lanjut, Bang Erben. Iya. Jadi itu, bro. Jadi kalau caranya begitu ya repot. Oke. Asalkan bro mau diskusi, saya lagi ini. Saya mau diskusi. Tapi kalau hanya untuk berpolemik, kamu tidak akan siap menghadapi kita berpolemik. Dan kami tidak akan berpolemik. Kami akan bongkar data-datamu. Tapi kalau kamu nggak mau mendengar ya repot. Mau mendengar enggak? Hamba Allah? Ya, itu perbedaannya Sudah kau ya udah mengerti ya. Jadi di mana Yesus mengaku bahwa dia Tuhannya orang Kristen. Jadi gini, lembaga keagamaan Kristen secara organisasi dalam data sejarah yang saya pelajari itu baru tahun 301 Masehi. Tepatnya itu di Armenia. Jadi baru menjadi Kristen itu menjadi agama resmi negara. Dan itu langsung melembaga tahun 301. Tetapi kalau Kristen itu sendiri ada sejak zaman Yesus. Karena Kristen itu adalah murid-murid Yesus, pengikut Yesus, orang yang percaya Yesus Mesias. Itu artinya Kristen. Oke, hamba Allah, mengerti dulu di situ. Jadi Kristen bukan seperti nama agama yang dinamakan Islam. Udah lari kan? Jadi memang begini. Telurnya ini. Ada yang satu itu Ini. siapa nama Bang Ali? Oke, Bang Ali itu Ali, kalau nggak salah. Ali nggak apa-apa. Itu nama itu udah biasa diskusi sama saya. Oke ya, jadi ini saya masuk dulu di sini kata Tuhan ini. Jadi memang kata Tuhan ini tidak boleh kita merujuk ke KBBI ya, Bang ya, karena Ya, nggak bisa. kita juga yang lebih dulu menulis kata Tuhan. Jadi tidak boleh kita ambil kata Tuhan ini ke parameternya KBBI, nggak boleh. Tetapi KBBI yang secara tidak langsung sudah menyelewengkan kata Tuhan di dalam dalam penjelasannya. Harusnya KBBI itu ikut yang asal mulanya, bukan ikut pendapat mayoritas. Ini agak susah. Benar nggak? Iya. Karena KBBI itu kan kamus buatan yang sudah Islam. Setelah Kristen Kristen sudah menerjemahkan Alkitab baru itu ada, jadi tidak bisa jadi acuan. Nggak bisa. Mungkin kayak gini Pak ya, tadi maksud dia tuh si hamba Allah tuh, mungkin dia bilang apa? Saya Yesus Tuhannya orang Kristen, mungkin dia nyari ayat itu kali Pak. Ya nggak ada, nggak usah pusing-pusing. Karena gini, konsep kita, dia sudah salah memahami arti kata Kristen, itu yang pertama. Baru yang kedua, betul. dia sudah memahami salah arti kata Allah. Sekarang saya akan jelaskan arti kata Allah. Jadi ini perlu untuk edukasi aja. Sebenarnya udah ulang-ulang. Jadi dalam kitab 1 Korintus 8:6, Allah dengan Tuhan itu beda-bedakan loh ya. Allah itu ya Bapa. Itu. Sedangkan Tuhan itu yaitu Yesus Kristus. Dalam konteks ini ya, Tuhan saja, satu Tuhan saja. Jadi kata Allah di dalam Kristen itu kan selalu menunjuk kepada YHWH. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata Allah juga dipakai kepada berhala, bahkan kepada manusia ada. Karena ini berbicara tentang sesembahan. Ya. Cuma kalau berhala dia Allah kecil. Kalau manusia itu seperti Musa. Tapi kalau di Muslim Allah itu sudah pasti Allah SWT tapi berhala juga. Kalau di Kristen kata Gusti ini penggunaannya sama dengan kata Tuhan itu sama dengan Gusti atau Rob dalam Islam. Di dalam Kristen kata Tuhan itu bisa kepada Allah, bisa kepada Yesus, bisa kepada Raja. Kenapa? Karena kata Tuhan di sini artinya kan gelar kepenguasaan. Ibu Sophie tadi sudah mengutip di dalam Matius 28.
Bedanya apa? Ketika Allah sebagai Tuhan, artinya dia penguasa, pemilik kuasa, sumber kuasa. Sedangkan Yesus sebagai penguasa, dia adalah penguasa, kekuasaannya diberikan oleh Allah. Itu bedanya. Bahkan kuasa Allah dinyatakan kepada Yesus. Kalau raja sebagai penguasa, ini raja dalam teritorial kerajaannya. Yesus kepenguasaannya di bumi di surga, kepenguasaannya diberikan oleh Allah. Di Muslim, kata Rob itu dipakai kepada Allah. Dipakai juga kepada Muhammad. Dipakai juga kepada Muslim. Yang herannya saya, kata Rob di dalam Qur'annya bisa mereka bedakan dalam konteks penggunaan kepada Allahnya, kepada Muhammad, kepada Yusuf. Tetapi ketika kita jelaskan padanan kata Rob di dalam konteks KBBI, di dalam konteks terjemahan PB adalah Tuhan, mereka tolak. Ini yang menjadi bermasalah. Makanya saya kasih contoh ya di sini ya. Jadi Tuhan itu kepada ya Allah, kepada Yesus, kepada Tuhan Jenaka. Ini sama-sama Tuhan loh ini, sama-sama Tuhan. Tetapi maknanya di sini berbeda, sama seperti kata Rob ketika dipakai kepada Allah, kepada Muhammad, dan kepada Yusuf. Maknanya berbeda ini, sama-sama Rob. Demikian juga dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa, kepada Allah, kepada Prabu, kepada Raden. Sama-sama Gusti. Artinya di sini perlu kata dalam konteks, ya, itu penting. Demikian juga ini kan, di situ dia. Ini dia. Jadi Muslim ini, mereka polemik itu tidak pernah mau menerima pencerahan. Seharusnya gini, kalau mau mereka bertanya, loh kok bisa begitu? Kita akan bicara sejarah nanti kata Tuhan. Etimologinya dari kata Melayu, artinya penguasa. Jadi orang Kristen mengakui bahwa Allah itu Tuhan, penguasa. Bedanya dengan Yesus adalah Tuhan. Apa bedanya? Allah sumber kuasa, pemilik kuasa, dan pemberi kuasa kepada Yesus. Itu dia. Sedangkan Yesus itu menerima kuasa dari Allah. Dan dia berkuasa di bumi di surga. Sedangkan Tuhan Jenaka, ini penguasa dalam kerajaannya. Kerajaannya, kekuasaannya terbatas. Bukan di bumi di surga, di kerajaannya saja. Jadi sama-sama penguasa ini. Ini penguasa, ini juga penguasa. Ini penguasa, tetapi penguasaan yang berbeda. Sama juga seperti ini, Rob juga ini, Rob juga ini, Rob juga ini. Tapi keropannya beda. Sama seperti ini juga Gusti Prabu, beda. Teman-teman, saya yakin mengerti yang saya maksud ya. Jadi ini yang menjadi masalah mereka, bukan masalah kita. Sampai kapan mereka ini mau menjadi cerdas, heran. Bro Herbert. Yo. Kalau setuju, mereka udah murtad semua, bro. Iya. Jadi ini, kalau untuk mengenali Yesus itu, ini yang perlu dipahami juga. Ini apa hal yang sangat kunci, hal yang sangat dasar. Apa itu? Ini dia. Jadi yang harus dipahami mereka, kalau mereka mau bertanya tentang Yesus, ada 3 hal ini yang harus dipahami. Yang pertama, keilahian. Yang kedua, itu kemanusiaan. Yang ketiga, itu ketuhanan. Ini berbeda ini. Jadi kealahan Yesus atau keilahian Yesus menyatakan bahwa dia adalah firman yang menunjul atau mengambil rupa manusia. Ia ada sebelum dunia ada. Firman itu sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Itulah kealahan Yesus. Makanya dikatakan oleh Yesus, aku datang dan keluar dari Bapa. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau kemanusiaan Yesus, ia manusia yang sempurna dalam segala hal yang kudus dan benar. Jadi kealahan Yesus itu berasal keluar dari Allah Bapa. Sedangkan kemanusiaan Yesus itu, ini sudah berbicara inkarnasi firman. Firman itu mengambil rupa di dalam rahim perawan Maria. Maka kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang berasal dari rahim perawan Maria. Terus, apa itu ketuhanan Yesus? Ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan Yesus yang hadir dalam natur manusia, di mana kepenguasaan Yesus ini adalah berasal dari Allah, diberikan kepada Yesus. Maka kepenguasaan Yesus atau ketuhanan Yesus itu dia kan berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa atas dosa, maut, dan iblis, berkuasa untuk menyelamatkan semuanya. Jadi ketuhanan itu berbicara kepenguasaan. Ya, ini harus dipahami dulu, berbicara tentang kepenguasaan. Yang berikut ini ya, ini juga kunci penting untuk mengenali Yesus. Ini penting sekali untuk mereka pahami. Yang pertama itu prainkarnasi. Siapa Yesus sebelum menjadi manusia? Terus setelah inkarnasi, bagaimana Yesus itu saat inkarnasi, saat firman menjadi manusia. Kemudian bagaimana Yesus itu setelah menjadi manusia yang mulia. Jadi inkarnasi firman menjadi manusia, sama seperti kita manusia ini, hanya dia sempurna tidak berdosa. Kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, dimuliakan. Di sini.
Setelah dimuliakan bagaimana? Ini saya baca nanti di dalam 1 Korintus pasal 15. Bahwa Yesus mulia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, mengerjakan program kerajaan surga. Sedangkan inkarnasi itu firman mengambil rupa manusia. Jadi ia adalah firman sekaligus ia adalah manusia. Ini yang disebut dengan dua natur Kristus. Ini yang sering. Jadi sebenarnya ilmu Kristen ini kan jelas sekali tentang Yesus. Cuma kalau mereka pakai kacamata agamanya yang nggak nyambung. Apa-apapun nggak ada nyambung kok. Nabi-nabi aja kita bahas nggak nyambung, pencipta juga nyambung. Bahas jin juga nggak nyambung, bahas setan juga nggak nyambung. Beda. Masa ada jin bertelur? Jadi prainkarnasi sebelum Yesus hadir di dunia ini, dia adalah firman Allah. Tetapi dalam konteks PL, firman itu teofani. Jadi teofani itu adalah Allah Allah menyatakan firman yang hadir dalam rupa manusia. Jadi teofani itu bukan Allah Bapa itu mengambil rupa malaikat, bukan. Tapi firman. Makanya teologi orang Yahudi katakan ini Memra Elohim. Di situ, kalau Ibu Sophie kadang menjelaskan ini namanya to Father in heaven. Firman dan Allah. Jadi ini dasarnya. Kalau mereka sudah gagal memahami siapa Yesus, tapi seringkali mereka menyerang inkarnasi Yesus dengan mempertanyakan prainkarnasinya. Baru mereka menyerang prainkarnasi Yesus dengan inkarnasinya. Kan lucu. Padahal ini dua peristiwa, dua konteks yang berbeda. Ini berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena ini satu kesatuan yang tiga ini. Ini tidak bisa dipisahkan satupun. Di situ. Jadi Yesus sekarang ini ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, tapi dia masih datang nanti kali yang kedua. Kali yang kedua, kalau kedatangan yang pertama dia mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Tapi kedatangan yang kedua, dia membinasakan maut, membinasakan iblis. Dan setelah itu semua selesai, maka Yesus mengembalikan segala kemuliaannya kepada Bapa, sehingga Bapa menjadi semua di dalam semua. Itu 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 28. Bisa dibaca kok. Nah, itu aja dulu. Supaya itu ada yang mau bertanya, Pak. Bang Ali. Oh ya, silakan Bro Ali, apa mau ditanya? Ya, halo, selamat siang, Pak Ipe. Ya, Pak, silakan. Nih, saya mau bertanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam kan punya 99 nama di dalam Asmaul Husna. Kalau Kristen itu Tuhan Yesus itu punya berapa nama dan sifatnya itu bagaimana? Oke, Yesus itu namanya Yesus. Dan gelarnya adalah Tuhan dan Mesias. Mesias itu menunjuk bahwa dia adalah raja, dia imam, dia nabi. Sifatnya itu dia kudus, dia berkuasa, dia mulia, dia benar, dia kehidupan. Itu semua gelar-gelar kepada Yesus itu banyak. Di situ. Jadi itu bukan nama. Namanya Yesus. Yang lain itu gelar-gelar otoritas. Itu aja, Bro. Kalau 99 nama ini hal yang positif ada pada Yesus itu semua. Sifat-sifat Allahmu itu yang positif, yang benar, ada pada Yesus. Coba, apa itu yang 99 sifat? Coba, kita bedah satu-satu. Hal yang kudus dan positif itu ada pada Yesus. Dari semua nama-nama itu. Kecuali yang buruk-buruk ya, contoh Allah Maha Penipu, nggak ada. Nggak ada. Nggak, kalau Allah Penipu nggak ada kan? Maha bohong ya. Tapi maha bohong kayaknya. Maha bohong ya sama, Maha Penipu. Yesus nggak pernah menipu, itu aja. Kalau yang positif dan kudus ada pada Yesus. Coba sebutkan yang kudusnya apa? Yang positif dalam 99 nama itu. Kalau kudus ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Yesus kudus, nggak berdosa. Kan ada kan? Yesus nggak berdosa loh. Apalagi? Apalagi sifat-sifatnya? Coba kita buka di Google nih kayaknya. Ya. Oh, 99 sifat. Asmaul Husna. Terus ya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Yesus pengasih. Yang Maha Penyayang, Yesus penyayang. Yang Maha Meraja, Yesus raja, penguasa di bumi di surga. Yang Maha Suci, Yesus suci. Yang Maha memberi kesejahteraan, Yesus memberikan kesejahteraan. Yang Maha memberi keamanan, Yesus menjagai kita. Aku tidak akan meninggalkan engkau, yatim piatu. Yang Maha mengatur, Yesus berkuasa di bumi di surga. Terus semua ada pada Yesus ini. Lanjut. Yang Maha Megah, Yesus megah, karena dia penguasa di kerajaan surga. Pencipta, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, dan Yesus firman jadi manusia. Maha melepaskan, Yesus melepaskan manusia dari dosa, maut, dari setan. Yang Maha membentuk rupa apa nih? Membentuk rupa apa kurang ngerti. Tapi Yesus juga membaharui rupa manusia. Karena nanti ketika dia datang, semua manusia akan dimuliakan yang percaya. Yang Maha mengampun, Yesus mengampuni dosa. Maha memaksa, ini memaksa yang bagaimana ini? Kalau Yesus nggak pernah memaksa. Iya, nggak pernah memaksa itu. Baru yang Maha memberi karunia. Di dalam Yesus ada karunia. Di dalam Yohanes pasal 1 itu ada. Di dalam dia Allah memberi karunia demi karunia. Memberi rezeki, Yesus memberkati. Buktinya orang-orang Kristen kaya-kaya banyak. Di dunia ini orang-orang penemu itu orang-orang Kristen.
Oke, pembuka rahmat. Yesus memberikan rahmat. Maha mengetahui. Yesus mengetahui. Akhir zaman pun dia akan tahu nanti karena diberikan Bapa. Menyempitkan, Yesus nggak pernah menyempitkan. Nah, positif lah. Maha melapangkan. Apa yang lapangkan? Nggak tahu kok. Merendahkan. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Karena anak cucunya tidak akan meminta-minta. Maha meninggikan. Yesus meninggikan kita. Maha memuliakan. Kalau menghinakan enggak, Yesus nggak pernah menghinakan. Kecuali menghina orang-orang yang memang menentang kebenaran. Masukkan ke neraka. Maha mendengar. Yesus mendengar. Buktinya apa? Oh ya, kita berdua di sini dia dengar kok. Bahasa apapun dia tahu. Maha melihat. Yesus melihat. Maha menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Maha adil. Yesus adil karena dia hakim yang adil. Lembut. Yesus lemah lembut. Maha mengenal. Ya, Yesus mengenal semua bahasa, dia tahu itu karena dia mengerti bahasa. Gak hanya satu bahasa Arab tuh enggak. Maha menyantun. Yesus santun itu. Maha agung. Yesus agung. Maha memberi pengampunan. Iya. Maha pembalas budi. Yesus balas budi. Maha tinggi, dia sangat tinggi. Maha besar. Yesus besar. Maha melihara. Yesus memelihara di gembala. Maha pemberi kecukupan. Iya betul, dia mencukupkan. Maha membuat perhitungan. Apa yang dihitung nggak tahu aku. Apakah uang atau apa. Maha luhur. Luhur besar. Maha pemurah. Mengawasi. Yesus mengawasi kita. Mengabulkan. Ya semua ada ini yang positif. Maha bijaksana. Yesus bijaksana. Maha luas. Luas apa yang nggak tahu aku. Maha mengasihi. Yesus mengasihi. Maha mulia. Yesus mengasihi. Membangkitkan. Yesus membangkitkan pada hari zaman. Menyaksikan apa yang nggak disaksikan nggak tahu aku. Maha besar. Yesus besar. Tidak ada yang lebih besar dari Yesus di dunia ini. Oke, maha memelihara. Udah tadi. Maha kuat. Kuat apa ini? Iya, kalau maha kuat Yesus kuat. Berkuasa hidup di langit. Iya. Tapi kalau kuat 70 bidadari nggak ada dalam ajaran Yesus. Maha kokoh. Kokoh apa ini? Tembok atau apa? Nggak tahu. Maha melindungi. Yesus melindungi. Maha terpuji. Yesus terpuji. Terkemuka di bumi. Maha menghitung. Menghitung apa? Nggak tahu. Menghitung uang atau apa? Maha memulai. Memulai apa ini? Oke, maha mengembalikan kehidupan. Yesus mengembalikan kehidupan kok. Barang siapa mati, walaupun mati dalam namaku, dia akan hidup. Menghidupkan. Yesus menghidupkan orang mati. Maha mematikan. Yesus nggak pernah mematikan orang. Ya kan, kalau udah positif ada semua. Maha hidup, iya. Maha hadir. Ya Yesus, aku menyertai kamu selama-lamanya sampai hari zaman. Jelas. Maha penemu. Penemu apa nggak tahu aku. Maha mulia, udah tadi. Mandiri katanya itu Pak. Yang maha mandiri. Maha mandiri. Maha mandiri. Nggak tahu aku maha mandiri kayak gimana. Oke, lanjut. Bang mandiri. Bang mandiri kali. Oh, udah nggak usah. Maha Esa. Ya Allah, Maha Esa. Yesus katakan kepada Bapa satu. Maha dibutuhkan. Yesus paling dibutuhkan. Kalau nggak ada Yesus, binasa semuanya. Maha menentukan. Yesus menentukan orang masuk surga, masuk neraka. Maha berkuasa. Yesus berkuasa di bumi di surga. Maha mendahulukan. Mendahulukan apa ini? Maha mengakhiri. Mengakhiri apa nggak tahu. Yang maha awal. Yesus awal dan akhir. Udah. 75. Udah semua, hampir semua ada. Yang Maha gaib. Gaib lah. Orang Yesus sudah hidup di langit sana 2000 tahun. Gaib lah itu. Maha memerintah. Yesus raja segala raja. Masih tinggi. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari Yesus. Maha penderma. Oh, Yesus beral kasihan. Penerima tobat. Iya, kalau bertobat terima Yesus. Maha pemberi balasan. Iya, Yesus akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Yang benar masuk surga, yang nggak benar masuk neraka. Maha pemaaf. Yesus mengampuni ya. Maha pengasuh. Mengasuh apa ini? Mengasuh baik atau apa nggak tahu. Maha penguasa kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan surga Yesus. Maha pemilik kebesaran dan kemuliaan ada pada Yesus. Maha pemberi keadilan ada pada Yesus. Maha mengumpulkan apa nggak tahu. Tapi Yesus katakan nanti di hari zaman, Dia akan mengumpulkan orang muda benar seperti domba dan memisahkannya dari yang tidak percaya seperti kambing dan domba. Maha karya Yesus besar. Maha pemberi kekayaan. Oh, Yesus kaya. Dia kaya, rela jadi miskin demi kita. Maha mencegah apa nggak tahu. Mencegah adanya dosa. Oh, Yesus melalui Roh Kudus. Penimpa kemudaratan apa itu? Mudaratan. Nggak tahu aku. Maha pemberi manfaat. Wah, di dalam Yesus manfaatnya udah komplit. Maha bercahaya. Yesus berkata, aku terang dunia. Apalagi? Maha pemberi petunjuk. Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat kepada Bapa. Maha pencipta. Jelas. Oke, lanjut dulu yang lain. Maha kekal. Yesus kekal. Maha pandai. Yesus pandai. Ya, pewaris. Pewaris. Ya, Yesus mewariskan kerajaan surga buat kita. Haleluya. Semua ada pada Yesus lah yang positif. Kecuali yang unik-unik. Oke. Lanjut dulu kawan-kawan. Ada tamuku. Oke. Gimana Pak Ali? Pak Ali? Iya. Berarti ada semua ya di Tuhan Yesus. Enggak semua, sebagian Pak. Yang baik-baik aja. Kalau enggak ya udah enggak. Teman, mari tetap memakai akal sehat supaya kita tidak salah memahami ajaran orang lain dan kita tetap mengerti, belajar sungguh-sungguh tentang keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya
subscribe, share, comment, like sebanyak mungkin. Bye-bye.